Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Al-Qadri, berasal dari Universitas Boswa, jurusan Psikologi, Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu refleksi diri setelah mengerjakan berbagai macam tugas. Nah, yang pertama di sini saya akan refleksi diri mengenai etika sebagai mahasiswa. Nah, setelah mengerjakan tugas tentang etika sebagai mahasiswa, saya menyadari betapa pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Etika seperti menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta bersikap sopan dalam berkomunikasi menjadi pedoman untuk dalam berinteraksi dengan orang lain. Dari tugas ini, saya memahami bahwa senyum, sapa, dan salam saat bertemu adalah hal sederhana yang memiliki dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebiasaan ini mencerminkan keramahan dan rasa hormat, serta membangun suasana yang lebih harmonis di lingkungan kampus. Selain itu, nilai kejujuran dalam belajar seperti menjauhi tindakan mencontek dan plagiat mengajarkan saya untuk lebih menghargai usaha sendiri dan berproses dengan integritas. Menjadi mahasiswa yang beretika tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Melalui refleksi ini, saya berkomitmen untuk terus menerapkan nilai-nilai etika ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, keluarga, maupun masyarakat. Saya percaya dengan menjaga sikap dan perilaku yang baik, saya dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa, bijak, dan dihormati oleh orang lain. Nah, lanjut. Setelah mengerjakan tugas menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin, saya semakin memahami pentingnya membangun karakter yang kuat sebagai mahasiswa. Pertama, menjadi religius mengajarkan saya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Ini membuat saya lebih tenang dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi. Lalu, sikap jujur membantu saya menyadari pentingnya keterbukaan dan integritas dalam kehidupan akademik maupun pribadi. Kejujuran mencerminkan karakter yang dapat dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, memiliki rasa tanggung jawab, berarti siap menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan yang saya lakukan, baik dalam menyelesaikan tugas kuliah maupun menjalankan peran sebagai mahasiswa. Sikap ini menumbuhkan rasa kedewasaan dan kemandirian dalam diri saya. Nah, lanjut, dengan menerapkan disiplin, saya belajar untuk mengatur waktu dan menjalankan kewajiban dengan baik. Kedisiplinan membantu saya menjadi lebih produktif dan konsisten dalam mencapai tujuan. Secara keseluruhan, tugas ini membuat saya lebih peka terhadap nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Saya bertekad untuk terus mengembangkan sikap religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, lanjut di sini setelah saya mengerjakan tugas menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, kerja keras, mandiri, dan berjiwa wirausaha, saya semakin memahami pentingnya mengembangkan sikap-sikap positif untuk mendukung peran saya sebagai mahasiswa. Pertama, sikap percaya diri membantu saya lebih yakin terhadap kemampuan yang saya miliki, terutama dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial. Rasa percaya diri ini mendorong saya untuk berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah. Kedua, menerapkan gaya hidup sehat menyadarkan saya bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mendukung aktivitas belajar. Dengan pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, saya lebih bisa fokus dan produktif. Lanjut, sikap kerja keras menanamkan dalam diri saya pentingnya usaha maksimal dalam mencapai tujuan. Saya belajar bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, melainkan melalui ketekunan dan usaha yang konsisten. Selanjutnya, menjadi mandiri, mengajarkan saya untuk tidak bergantung pada orang lain dan mampu menyelesaikan masalah dengan inisiatif sendiri. Sikap ini membuat saya lebih bertanggung jawab dan siap menghadapi berbagai tantangan.
Lalu, memiliki jiwa wirausaha, membuka wawasan saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko dalam menciptakan peluang baru. Sikap ini penting untuk mempersiapkan saya menghadapi dunia kerja dan menciptakan solusi di masa depan. Dari tugas ini, saya belajar bahwa kelima sikap tersebut saling mendukung dalam bentuk pribadi yang tangguh dan berkualitas. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, setelah saya mengerjakan tugas menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencinta ilmu, saya semakin menyadari pentingnya pengembangan pola pikir dan sikap positif dalam proses belajar. Nah, kemampuan berpikir logis membantu saya dalam menganalisis suatu permasalahan dengan meruntut dan sistematis. Ini membuat saya lebih mudah memahami persoalan dan menemukan solusi yang tepat. Dan dengan berpikir kritis, saya belajar untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif. Selanjutnya, sikap kreatif dan inovatif mendorong saya untuk berpikir di luar kebiasaan, menciptakan ide-ide baru, dan memberikan solusi yang lebih efektif dan bermanfaat. Ini penting bagi saya untuk menghadapi perubahan dan tantangan di dunia modern. Selain itu, memiliki rasa ingin tahu menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan menggali informasi baru. Sikap ini membuat saya tidak mudah puas dengan pengetahuan yang sudah saya miliki dan mendorong saya untuk terus berkembang. Dan mencintai ilmu menanamkan dalam diri saya kesadaran bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat. Dengan mencintai ilmu, saya menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas serta mendapatkan pengetahuan. Melalui tugas ini, saya menyadari bahwa membangun pola pikir yang lebih logis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi adalah kunci untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas. Saya berkomitmen untuk terus menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai kesuksesan akademik dan pribadi. Lanjut, setelah saya mengerjakan tugas menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan, patuh pada aturan sosial, santun sadar diri, dan demokratis, saya semakin menyadari pentingnya sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kampus maupun masyarakat. Nah, menjadi patuh pada aturan sosial mengajarkan saya untuk menghargai norma dan hukum yang ada di sekitar saya. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Lalu, sikap santun menanamkan pentingnya berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan penuh rasa hormat. Saya menyadari bahwa cara saya berkomunikasi dan bertindak dapat mempengaruhi hubungan dengan teman-teman, dosen, dan masyarakat. Lanjut, menjadi sadar diri membuat saya lebih memahami kekuatan dan kelemahan yang saya miliki. Dengan kesadaran diri ini, saya bisa lebih bijak dalam bertindak dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang saya buat. Lalu sikap demokratis. Sikap demokratis mengajarkan saya untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Saya belajar untuk lebih terbuka dalam menerima berbagai sudut pandang dan menciptakan suasana yang inklusif serta saling menghargai. Nah, lanjut, setelah saya mengerjakan tugas menjadi mahasiswa yang respect, ekologis, cerdas, dan suka menolong, dan tangguh, saya semakin menyadari pentingnya sikap-sikap tersebut dalam membentuk pribadi yang lebih baik dan berintegritas. Nah, sikap respect mengajarkan saya untuk lebih menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman yang ada di sekitar saya. Dengan respect, saya mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan teman-teman dan dosen. Lalu, menjadi ekologis. Menjadi ekologis menyadarkan saya akan pentingnya menjaga lingkungan. Saya mulai lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, penggunaan sumber daya, dan tindakan kecil lainnya yang berdampak besar bagi kelestarian alam. Nah, selanjutnya, sikap cerdas mendorong saya untuk terus belajar dan berpikir kritis.
Saya menyadari bahwa kecerdasan bukan hanya soal akademis, tetapi juga bagaimana saya menyikapi masalah, mencari solusi yang tepat. Nah, menjadi suka menolong membuat saya lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Saya merasa bahwa dengan saling membantu, saya dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung perkembangan bersama. Dan lanjut, sikap tangguh mengajarkan saya untuk tidak mudah menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan mental Ketahanan mental dan semangat untuk bangkit kembali sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dari tugas ini saya belajar bahwa kelima sikap tersebut saling melengkapi dalam membentuk mahasiswa yang memiliki karakter yang kuat dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, saya berkomitmen untuk terus menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan saya. Lanjut, yaitu setelah saya mengerjakan tugas, yaitu menjadi manusia yang berketuhanan. Nah, saya semakin yakin dan semakin menyadari betapa pentingnya kedekatan dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menjadi manusia yang berketuhanan bukan hanya soal menjalankan ibadah secara formal, tapi juga mencakup bagaimana sikap dan tindakan kita mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek kehidupan. Pertama, saya menyadari bahwa hubungan yang baik dengan Tuhan adalah fondasi utama untuk memiliki kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam tugas ini, saya merefleksikan betapa pentingnya untuk tetap konsisten dalam beribadah, baik itu sholat, doa, maupun tindakan spiritual lainnya. Hal ini membantu saya untuk selalu merasa dekat dengan Tuhan dan selalu mendapatkan petunjuk dalam menghadapi setiap tantangan yang saya hadapi. Selain itu, saya belajar bahwa menjadi manusia yang berketuhanan juga berarti memiliki kebersihan hati. Tidak hanya menjalankan ritual ibadah, tetapi juga menjaga niat dan sikap hati agar selalu tulus dan ikhlas. Hal ini membantu saya untuk lebih memaknai setiap perbuatan dan menyadari bahwa segala sesuatu yang saya lakukan seharusnya mencerminkan rasa syukur dan ketulusan kepada Tuhan. Lebih jauh, saya juga menyadari bahwa toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman adalah bagian dari menjadi manusia yang berketuhanan. Saya belajar untuk lebih menghargai perbedaan agama dan keyakinan yang ada di sekitar saya. Dengan sikap ini, saya merasa bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling mendukung tanpa mengabaikan nilai-nilai ketuhanan yang kita anut. Nah, selain itu, menjadi manusia yang berketuhanan juga mengajarkan saya untuk lebih bersyukur atas segala yang Tuhan berikan, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Sikap syukur ini membuka hati saya untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi, mengurangi rasa keluh kesah, dan lebih fokus pada hal-hal positif yang dapat saya ambil pelajaran dari setiap kejadian. Nah, tugas ini telah mengingatkan saya bahwa menjadi manusia yang berketuhanan bukan hanya terwujud dalam ibadah, tetapi juga sikap dan tindakan saya sehari-hari. Nilai-nilai ketuhanan harus saya terapkan dalam hubungan dengan orang lain, dalam pekerjaan, dan menyikapi hidup secara keseluruhan. Saya berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, menjaga kedekatan dengan Tuhan, dan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap langkah kehidupan saya. Nah, lanjut, yang terakhir yaitu setelah saya mengerjakan tugas yaitu memahami jenis-jenis karya ilmiah. Nah, saya semakin menyadari pentingnya mengetahui perbedaan dan karakteristik dari setiap jenis karya ilmiah. Pemahaman ini membantu saya dalam memilih dan menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan tujuan dan konteks yang diinginkan. Pertama, saya belajar bahwa setiap karya ilmiah seperti laporan, penelitian, artikel ilmiah, tesis, atau disertasi memiliki tujuan, struktur, dan pendekatan yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, saya lebih mudah menentukan
cara penulisan yang tepat dan efektif sesuai dengan jenis karya yang akan saya buat. Kedua, saya juga menyadari pentingnya keterampilan analisis dalam menyusun karya ilmiah. Mengetahui jenis karya ilmiah yang tepat membantu saya untuk lebih fokus dalam penelitian dan penyusunan argumen yang logis dan sistematis. Selain itu, pemahaman tentang karya ilmiah juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis saya. Saya jadi lebih peka dalam mengkaji, mengevaluasi, dan menyampaikan temuan ilmiah dengan cara yang lebih terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Nah, secara keseluruhan, tugas ini membantu saya memahami bahwa karya ilmiah bukan hanya sekedar tulisan, tapi sebuah proses yang memerlukan ketelitian dan keseriusan dalam menyampaikan informasi dan temuan secara objektif. Saya berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan saya dalam menulis karya ilmiah yang berkualitas. Nah, eh, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.